Mengupas lebih jauh tentang long COVID, Media Center KPCPEN melaksanakan diskusi dialog produktif dengan menghadirkan beberapa narasumber kompeten. Long COVID merupakan efek lanjutan yang masih dirasakan oleh penyintas COVID-19. Para penyintas COVID-19 masih dibayangi dengan efek lanjutan dari COVID-19. Istilah yang biasa dipakai saat ini adalah post-acute SARS-CoV-2 atau nama lainnya sindrom COVID menahun long COVID dan long hauler. Mengupas lebih jauh tentang long COVID seperti bagaimana upaya pencegahan dan bagaimana jika menjadi penyintas dibahas lebih jauh dalam dialog kabar Kamis di Media Center KPCPEN dengan menghadirkan beberapa narasumber seperti Komisaris Besar Polisi dan dokter spesialis paru kepala bagian pembinaan fungsi RS Bayangkara, ahli virologi Universitas Udayana dan penyintas COVID-19. Yang data kita secara real memang belum banyak ya, tapi memang ada di riset di FKUI itu disebutkan bahwasanya gejala sisa atau yang sebenarnya 4 minggu, kalau PDPI Perhimpunan Dokter Paru Indonesia itu menyebutkan bahwasanya setelah 4 minggu dari mulai gejala timbul sampai dinyatakan negatif, ternyata masih merasakan gejala sisa, itu ada disebut long COVID. Cuma kita hanya tahu bahwasanya ada yang hanya sampai 1 bulan, itu pun 53,7%. Kemudian ada yang sampai 43,6% itu sampai 1 sampai 6 bulan. Kemudian yang lebih dari 6 bulan itu 2,7%. Itu Mbak, ada data statistiknya sampai saat ini. Gejalanya sangat bervariatif, mulai dari kelemahan umum, kemudian sesak, kemudian nyeri sendi, kemudian batuk, anosmia, atau tidak bisa membau, kemudian sampai adanya diare dan nyeri-nyeri otot itu. Gejala-gejala long COVID ini bisa karena satu adalah akibat infeksi virus itu sendiri, yang kedua akibat gejala sisa. Bayangkan saja kemudian gejala paru-paru tidak akan sembuh dalam waktu 1 bulan, sembuh total, pasti ada gangguan yang sampai kemudian rata-rata di Pak Yahya yang menyebut paling banyak rata sampai 1 bulan, bahkan dalam beberapa kasus sampai 6 bulan. Jadi mohon ini disampaikan bahwa ini penyakit baru, spektrumnya kita baru kenali, baru pelajari, dan kemudian tidak ada pilihan bahwa seluruh masyarakat harus menganggap ini adalah isu besar, isu penting. Itu kan kita nggak di rumah sakit, saya kan kontak lewat WhatsApp, jadi saat kooperatif, jadi dari rumah sakit jelasin ini ditanggungnya begini, sampai berapa hari, fasilitasnya apa aja. Oke, karena saat itu kondisi sudah sangat tidak memungkinkan untuk isolasi di rumah, akhirnya ya sudah kita berlima ambil pilihan untuk isolasi di rumah sakit gitu. Meskipun ini Mbak, pilihannya cukup berat mungkin, karena beruntungnya kita semua gejalanya mungkin termasuk yang ringan ya Prof ya, mungkin karena kalau dari saya sendiri anosmia, kalau dari anak 2 orang OTG, kalau istri itu ruam-ruam di tangan gitu. Kemudian kalau dari Eyang sendiri jadi susah makan, tapi maksudnya kalau untuk pernapasan semua tidak ada masalah, dari oximeter oksigennya bagus. Jadi itu agak berat karena akhirnya ruangannya dipisah. Ini harus disikapi oleh masyarakat. Muhammad Asbir, Radar TV melaporkan. Penerapan protokol kesehatan ketat seperti menjaga jarak,